Pengumuman diberitahukan kepada seluruh warga binaan dan anggota pengajian agar dapat hadir ke musala karena hari ini kita ada pengajian dan sehubungan dengan Ustaz yang tentu kita sudah ada di tempat agar yang masih ada di bawah dan yang masih ada di luar untuk segera dapat hadir ke musala. Jika itu kamu pikir membantu warga binaan dan anggota pengajian yang menengah di dalam barang atau menengah di luar perlakuan rumah musala karena beliau ada di tempat. Demikian pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Puji syukur kehadirat Allah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Mohon maaf, minggu yang lalu kami siang hari saya jadi berhalangan karena kebetulan pas di depan rumah ada pesta. Dan saya kebetulan walaupun belum tua, tapi kami tinggal di komplek Andema itu kakaknya cuma sekitar 30 kakak. Dan itu pesta pertama sejak komplek itu untuk 3 tahun yang lalu. Jadi akhirnya saya dinobatkan jadi orang untung harapku. Jadi saya bagian jamin dana baru, habis bagian serah terima penuh segala macam. Jadi didahulukan saya karena yang lain pun ya nggak paham juga, saya pun nggak paham kali juga, tapi pastinya karena sudah dipercayakan seperti itu, jadi saya kelola sana gitu. Targetnya dana baru itu sampai pukul 10, sampai setengah 12 sudah sampai. Jadi begitu setelah tiba saya telepon ke Samsul, ada datang Pak Nasir Jamil kemarin. Jadi katanya kalau ngajar pun tanggung karena mau ada sidang misalnya. Jadi saya mohon maaf Kamis nggak bisa ngisi ngajar. Hari ini sebenarnya jatah tentu Zaresi, tapi dia baru tiba dari Banda Aceh dan lelah sekali dan minta tolong mengajarkan ke saya. Nanti kami insya-Allah berjumpa lagi. Kalau nggak bosan, mohon maaf ya, jadi bosan ya Ustaz bilang terus tadi. Mudah-mudahan kita cerita-cerita hari ini bahasnya dan kemudian alhamdulillah nanti mungkin akan kita banyak diskusi tentang kitab Sahih Al-Bukhari ini. Baik, kita mulai pengajiannya sambungan minggu yang lalu. Kita masih mengaji kitab Sahih Al-Bukhari. Ceritanya tentang kitab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Berkatalah pengarang dan semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini Allah berikan manfaat dan kebenaran baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.
kita masih bercerita tentang makna hadas dan najis. Kita ulang pengajian beberapa minggu lalu. Yang disebut tahara. Tahara itu ada dua makna. Maknanya yang pertama yaitu zawalul man'in nasi anil hadasi wan najasi. Artinya hilang tegak yang jadi daripada hadas dan najis. Itu makna pertama. Ini menghilangkan penghalang yang terjadi karena kita punya hadas dan najis. Itu makna tahara. Hari ini kita mau sholat, kita harus tahara. Apa itu tahara? Tahara itu menghilangkan penghalang yang tidak membolehkan kita sholat, yaitu daripada hadas dan najis. Kita punya hadas, punya najis, kita terhalang daripada sholat. Untuk menghilangkan ini kita melakukan tahara. Itu makna pertama. Makna kedua, al-fi'lul mawdu'u li ifadati dzalika aw ba'di akharihi. Sesuatu perbuatan yang diwadahkan dia bagi memberi faedah, yang demikian itu atau memberi faedah setengahnya daripada segala bekasnya. Nah, jadi makna yang kedua daripada tahara yaitu suatu pekerjaan yang diletakkan untuk memberi faedah, demikian artinya menghilangkan hadas dan najis atau bekasannya. Jadi tahara itu di makna yang kedua bukan hanya menghilangkan hadas dan najis, tapi juga menghilangkan bekasnya. Nah, jadi asalnya seperti tayamum cerita kemarin, dan juga ini disebut pada maknanya. Nah, inilah pendapat yang kedua, yaitu pendapat Imam Nawawi dijelaskan dalam kitab beliau. Apa kata Imam Nawawi? Annaha rafa'a hadasun aw izalatu najisin aw ma fi ma'nahuma aw ala suratihima. Tahara adalah mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, atau pada makna keduanya, yaitu makna keduanya hadas dan najis, atau bentuk keduanya. Nah, penjelasan dari kata-kata Imam Nawawi ini dijelaskan oleh Imam Syibral Marasi bahwa yang dimaksud pada makna mengangkat hadas seperti tayamum, atau pada makna menghilangkan najis seperti disebutkan oleh Bukhari, menyamak kulit bangkai dan jadi juga daripada kuat dengan sendirinya. Apalagi dan pada barang yang berupa mengangkatkan hadas seperti segala mandi sunat dan memperbaharui wudu. Artinya kita mandi sunat seakan-akan seperti mandi wajib karena bentuknya sama, dan sama juga memperbaharui wudu. Saya takut sembahyang kembali, ambil wudu kembali, padahal wudunya masih ada, wudu pesan sholat, wudunya masih ada, tapi ambil wudu lagi, seperti pada makna mengangkatkan hadas. Tidak hilang hadas pada wudu kedua, karena memang tidak ada hadas kita kan sudah suci tadi, karena baru siap sholat kan, cuma boleh ambil wudu lagi. Itu berada kalau kata Imam Nawawi pada makna mengangkatkan hadas. Ini sambungan hari ini. Dan juga pada makna mengangkatkan hadas dan najis, basuh yang kedua dan yang ketiga pada wudu dan mandi. Hari ini kita wudu, kita cuci 3 kali. Jadi saat kita cuci muka, kita niat nawaitu rafa'al hadas sekali, nilai tanah saja mengangkat hadas kecil karena Allah. Cuci muka yang pertama. Saat kita cuci muka yang pertama, itu sudah hilang kewajiban kita. Memang hadas belum terangkat, tapi posisi kewajiban kita yang pertama sudah selesai. Pada basuh yang kedua itu bukan lagi untuk menghilangkan hadas, karena itu sudah pada makna menghilangkan hadas. Artinya basuh yang kedua pun kalau tidak kita lakukan tidak apa-apa. Jadi, gerakannya sama, bentuknya sama. Cuci muka 3 kali. Kita cuci tangan, siku kanan. Doanya apa? Allahumma a'tini kitabi min yamini. Ya Allah, berikanlah kitabku nanti di akhirat dengan tangan kanan itu. Sambil berdoa, cuci tangan kanan pertama, sudah selesai tugas kita pada menghilangkan hadas. Cuci tangan kedua, bentuknya sama, airnya sama, gerakannya sama, tata caranya sama, tapi tidak lagi menghilangkan hadas. Disebut pada makna menghilangkan hadas. Paham ya? Disebut taharah juga. Jadi taharah itu kata Imam Nawawi bukan hanya menghilangkan hadas, pada makna menghilangkan hadas juga disebut taharah. Ini pengertian dari kitab ini. Jadi kalau ditanya orang,
Taharah itu menghilangkan hadas dan najis dan pada maknanya. Nah, contoh maknanya basuh kedua, basuh ketiga, cuci tangan kiri. Bagaimana doanya? Wala tu'tini kitabi an shimali aw min wara'i dhahri. Ya Allah, jangan berikan kitabku dari tangan kiriku dan dari belakang punggungku. Katanya untuk catatan amal orang dan doa agar kita tidak diberikan amalan kitab amalan kita dari tangan kiri. Baru tacok atau gimana? Pulang di pulih dan kubudi waktu dipanggil. Jangan sampai atau dipulung baru tacok mumi atau melikut. Ini kita doakan waktu cuci tangan kiri. Tapi dari cerita kanan Allah maktini kita di minyamini. Berikanlah kitabku ya Allah beruh nongcok jarodin. Banyak kadang-kadang kita pakai kocok akuan. Kalau kita biasa dengan kanan, kocok dengan kanan. Tapi ada terparu. Kalau kita biasa dengan kiri, terambilnya dengan kiri nanti. Jadi biasakan semua pergerakan kita, aktivitas kita, makanya sunnah banyak dengan tangan kanan. Jadi kecuali kita memang bawaan badan kita kan ada orang kidal. Orang kidal itu gerakannya banyak kiri, menjauhi. Itu kidal. Saya baru tahu kidal itu apa artinya. Kidal itu ternyata kiri dari lahir. Artinya walaupun dari lahir itu kidal. Jadi kalau kanan dari lahir apa? Kanan. Ya kadal ya. Jadi kita kadal. Dulu bilangnya cicak bin kadal. Jadi gerakan-gerakan itu ya Allah pakaikanlah mahkota untukku di surga nantinya saat kita menuju kepala, saat kita menuju telinga. Apa doa kita? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula wa yattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang baiknya. Jadi Allah menguji kamu uring yang dengar pengajian kita mau dengar, apa yang diperintahkan kita mau dengar, tapi kita ngikutin yang baiknya. Dengar berapa pun dengar, tapi ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruk. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Jadi kalau keluar sini lihat selop ada yang masih bagus, ambil. Dan jelek tinggalkan situ aja, jangan sama kayak. Ya, jangan selalu ustaz dia dan dia. Jadi itu kayak film ustaz dia. Besi. Ya, jadi artinya doa kita untuk membasuh. Jangan lupa, kan kita enggak terlalu sibuk deh sambil cuci kuping. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikan aku minal ladzina, dari orang-orang yattabi'una al-qaula, mendengar perkataan. Yastabi'una al-qaula, mendengar perkataan. Wa yattabi'una, dan mengikuti ahsanahu, yang baik-baiknya. Jadi baca doanya supaya kita biasa mendengar kebaikan. Jadi kadang-kadang anjir ada bang, asal bangka, saya kalau tadi cerita dari Teguh Wajib tadi banyak yang kadang-kadang nggak diumumkan pengajian masih nggak masuk. Mungkin yang dengar ini yang tadi belum masuk silakan masuk terus yang dengar pengajian ini. Itu juga dengan kaki terakhir. Apa doa kita waktu membasuh dari pertama sampai kedua ketiga yang pada makna menghilangkan hadas dan najis? Apa doanya? Ya Allah, jadikan kakiku tetap di atas siratal mustaqim. Jangan jadikan kakiku tergelincir di atas siratal mustaqim. Okay. Kita berdoa kepada Allah karena titian siratal mustaqim itu adalah titian yang sangat halus, bahkan bagaikan rambut berbelah 7. Jadi jangan sampai kaki kita tergelincir di situ. Karena memang kalau tergelincir langsung dalam neraka. Jadi ngeri sekali. Inilah makanya kita tetap melakukan wudu dan melakukan sunat-sunat wudu seperti taslis tadi, menduakan dan menigakan. Jadi menigakan boleh, tapi di wudu jangan istri pula kawin dua, kawin deh. Saya bawa rumah, tanya ini lah bawa rumah. Jadi ini saya bawa rumah pula. Jadi kalau sanggup pikir nggak apa-apa, tapi kalau nggak sanggup pikir ya istirahat dulu. Kalau masih makan Indomie jangan dulu ngomong poligami. Oke, sudah paham ya? Yang makna juga yaitu basuh kedua, basuh ketiga pada wudu dan mandi disebut juga makna taharah. Apalagi pada rupa, tadi kan ada rupanya, surat 5 pada rupa menghilangkan hadas dan najis. Apa itu?
Dan barang yang atas rupa menghilangkan najis itu seperti basuh yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis, yakni kemudian daripada suci tempat dengan basuh yang pertama pada najasah yang lain daripada yang mughalladhah. Tadi kita mencuci wudhu kedua dan ketiga itu pada makna menghilangkan hadas, karena berwudhu itu kan menghilangkan hadas. Sedangkan makna menghilangkan hadis yang menghilangkan najis seperti kita menghilangkan najis kayak cicak gitu. Ini sembahyang Jumat sebentar lagi kalau ada kesempatan, insyaallah mungkin saya mengisi khutbah Jumat nanti besok luar lagi. Nah, kita lihat di sini ada tai cicak di sini. Kita ambil tisu, lalu kita lihat tai cicak, ambil tisu, hilangkan bekas tempatnya, maksudnya posisi tai cicaknya dihilangkan najisnya. Lalu diambil air sedikit pun boleh, dituangkan satu tetes ke tempat tai cicak itu tadi berada, atau beberapa tetes untuk menghilangkan posisi tempat tai cicak tadi. Sudah satu, kita mau basuh sunat basuh taslis, artinya 3 kali. Setelah cuci sekali, cuci kedua, cuci ketiga. Nah, cuci kedua dan cuci ketiga pada najis itu bukan lagi menghilangkan najis, tapi makna menghilangkan najis. Jadi itu juga disebut taharah, walaupun bukan lagi posisi menghilangkan najis. Tapi cerita ini makna menghilangkan najis pada posisi najis bukan mughalladhah, bukan najis babi atau anjing. Kalau najisnya babi atau anjing itu cuci kedua dan ketiga memang masih wajib, karena kan seperti itu. Jadi bukan satu kali cuci, tapi memang 7 kali. Cuci kedua dan ketiga pada bukan najis anjing dan babi itu adalah makna menghilangkan najis. Paham ya? Silakan boleh. Saya suka ada pertanyaan gini, jadi nggak bosan. Silakan. Pertanyaan buat? Ya. Naurung kahurah pak itu suci pakaian. Iya. Jadi 4 makna suci dan 4 suci. Sedikit tempat. Biasa hotel gerah baje pegangnya untuk suci. Iya. Yang belum suci. Iya. Kadang-kadang orang bilang ini pakaian yang kena suci. Ya, kena najis. Pakaian ini. Tapi Ini ini baje kita juga baje biasa baje yang kita pakai hari-hari. karena kamu be. Iya. Ataupun karena kakto tegak, bukan karena kamu najis. Tanya orang Indonesia, tapi berikut kayak ini bahasa Arab berikut. Jadi saya akan cerita lagi. Jadi artinya buku suci. Jadi buku suci dari itu, sedangkan pada kedudukan menajis sana dan kedudukan pada makna taharahnya. Pertanyaan bagus buku sekali. suci sih. Iya, luar biasa. Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita sekarang sudah melihat banyak laundry syar'i, artinya disucikan dahulu. Pada saat kita mencuci pakaian, kalau pada pakaian itu pasti terkena najis, contohnya luar ini ataupun memang posisi ini lagi tetap benar, nah itu diciri itu benar. Nah posisi seperti ini kan kena najis, memang harus disucikan terlebih dahulu. Lalu baju kita pakai hari-hari, paling kena ngeruh, darahnya mau ada kok, kalau kena darah nyamuk disucikan juga. Tapi pakai dua suci bila sebelum celup dalam rinso. Kenapa? Orang ditakutkan kalau sudah dicelup dalam rinso, dia kan sudah terkena dengan cairan lain yang sulit dihilangkan sambil ini. Jadi disiram dulu di luar dengan air mengalir, baru direndam dalam rinso. Rinso adalah cairan yang suci, tapi tidak menyucikan. Jadi kalau tadi ada lu tanya kena i, tapi mana yang kena tai malam, orang lain melempar banget. Tanya melempar sih, tapi lempar lang sagat, lempat lang sagot. Jadi waktu yang kepada ini dikit tanya encer, artinya kencing kita. Kencing itu najis. Saat najis, pak dulu tanya kena najis, itu kan disucikan dulu. Kalau kita duluan lempar ke rinso itu kan bukan sesuatu yang walaupun dibilang iklannya sekali bilas hilang, tapi kalau ada siram sampai jaga sabunnya hantar. Jadi sebaiknya disucikan dulu di luar. Untuk cerita baju yang tidak najis,
apakah mensucikan ini yang dikeluarkan suci deh? Padahal nggak najis. Apakah ini berada pada makna taharah juga? Iya. Karena kelakuan yang kita lakukan, proses yang kita lakukan seperti tadi proses penyucian juga yang pakaian kena najis. Prosesnya tetap tancap ija, aplei dengan air yang mengalir dan kena seluruh pakaian. Dan yang si jadinya air yang tumpahan itu tidak lagi muncrat kembali atau melompat kembali ke air ke pakaian kita tadi. Karena yang kita lakukan prosesnya sama dengan proses penyucian kain, jadi ini juga disebut proses taharah. Walaupun tidak ada najis yang dihilangkan di situ. Dibaca kena dulu. Karena najis. Karena sarang laba-laba. Yang terbukti laba-laba kena sarang laba-laba. Sarang laba-laba tidak najis. Kotor tidak najis. Kena lehok kena najis. Karena kena itu tidak najis, tapi kita sucikan juga. Ini juga disebut makna taharah. Jadi yang disebut makna taharah adalah pekerjaan seperti menghilangkan hadas dan najis, tapi dia tidak ada lagi proses menghilangkan hadas dan najis. Jadi kurang lebih seperti itu. Kamu suci dia baca anak-anak ini alat bersuci juga kalau betul kena bersuci. Nah bersuci itu ya, bersuci itu adalah proses yang tidak perlu sebenarnya, tapi karena bentuknya seperti proses penyucian pakaian yang terkena hadas dan najis, terkena najis kalau di pakaian, jadi disebut juga makna taharah. Nanti pakaian katanya apabila anak kena najis, ada anak wajib cuci, ada anak bayar cuci. Cuci. Belum dia hiji sabun anakku. Anakku, bacaannya kena heruk, langsung daki langsung sabun, dan tak kecil-kecil atau tak ikram lalu tak lei. Ini tak lei juga tak ada, lekah ada, tamat kena bekasan sabun. Apakah suci? Tetap suci. Karena air sabun suci, tapi tidak menyucikan. Jadi untuk pegadaian najis nggak bisa. Kainkan dalam kaporit, dalam baik clean, boleh. Walaupun tadi tidak hilang baunya, tidak hilang rasanya. Mereka ada yang mantan mempunyai kaporit karena kita putihkan atau baik clean, mantan mempunyai baik clean. Nah, apakah najis? Tidak najis. Walaupun tidak hilang baunya, tidak hilang rasanya. Waktu tamat cara dengan sabun bedo 9. Mbak bajetannya mantan na kuning karena sabun colek itu kan. Mantan na kuning atau sabun sampan mantan na hijau ji. Kalau tadi baju kita sudah suci, tetap boleh pakai, artinya tidak perlu dihilangkan najis. Tapi kejadiannya banyak kejadian baca yang kena suci loh. Karena tidak berinso, itu kita harus hilangkan semua bekas sabunnya sampai bersih, baru bisa dianggap suci. Akhirnya menurut sabun dan tidak diupah baru suci. Jadi prosesi menghilangkan najis. Itu contoh menang. Ini di sini kena darah nyamuk. Apa nyamuk? Darah nyamuk pada baju dimaafkan, yu'fa'anhu jika kadarnya tidak lebih dari kadar uang koin. Darah nyamuk yang kena bajetannya yang tidak lebih besar dari uang koin seribu ya, dimaafkan pada baju, yang dimaafkan darah, tapi bangkai tidak dimaafkan. Tapi nyamuk ada bangkainya, bentuk aki nyamuk, sayur nyamuk, itu bangkainya tidak dimaafkan. Darahnya dimaafkan. Jadi perhatikan, kalau misalnya ada darahnya, darah dimaafkan, bangkai tidak. Dan dimaafkan pada baju, artinya baju yang kering. Kalau baju ini pada raja, kena salah, kena beruji, atau semayang, kena di posisi ini, kita ambil wudu. Pada darah singkir, kena posisi basahnya di sini. Saat kena posisi basahnya di sini, melebar lebih dari kadar koin tadi, najisnya melebar. Jadi tetap mengikuti basah itu. Kena darah nyamuk bagi dia tengok basket, basah ketek, mulut gede tengok. Orang mulut gede tengok posisinya melebar. Nah, najis itu melebar sesuai dengan cairan yang terkena di dia. I detik tengok mana? Racun dan detik bepong, kan bepong bepti. Tapi posisi airnya ini kemana menyebar? Disitulah najis itu menyebar. Artinya tidak dimaafkan lagi, karena kan posisinya tadi sebatas itu.
Makanya dijaga, sebaiknya dihilangkan. Nah, begitu kita sudah hilangkan, ada krik-krik, darahnya sudah hilang, kita sucikan. Cobi, darahnya ada lagi, tapi kan bekas najis masih ada karena belum kena air tadi. Taplei no, red iu. Apakah air yang di bawah itu najis? Kalau bekasnya tidak ada lagi dan air yang mengalir itu sudah melewati batas sampai dia bisa menghilangkan najis itu, maka air yang jatuh ke bawah tidak lagi najis. Itu namanya air musalah, air bekas mensucikan. Taplei uno, jangan sini. Taplei yang taplenya. Kalau air tadi masih membawa si kencing, artinya ini makan mulut. Taplei, air ini masih membawa si kencing. Basuhan pertama itu najis, karena dia masih membawa si kencing. Lain taplei pun, taplei lagi. Kadang ada dua kedanya percikan airnya. Percikan kedua itu tidak lagi najis karena posisi dia sudah tidak lagi najis. Makanya perhatikan di percikan. Percikan air ini batasnya sampai mana? Enaknya kontrol. Pada saat udah mesti hanya pakai dulu panjang, pakai jakrum atau pas lagi di kamar mandi. Dengan tamano, lama mano, cok kolor, rah kolor misalnya. Ukuran sejauh mana gaya gravitasi yang membuat percikan air ini sampai ke kaki kita, dengan kedudukan apa yang dijaga. Menyon dalam cer, darah kolor, ada cer apa? No, posisinya. Saat kita tuang air segini. Berasa akhiran, istilah nomor kan kita posisi boleh nggak pakai pakaian. Percikan airnya sampai mana? Kena ke semen lalu memantul kembali kaki kita, sampai ke lutut, sampai ke paha, atau sampai ke mana? Nah, kalau posisinya paling jauh sampai lutut kita, seandainya kita arah di luar atau pakai lu dan lipat etno, berarti kita masih aman. Atau kencing, atau ini saat turun dalam kamar mandi, atau ini posisinya. Kalau kondisi kita tanpa pakaian, silakan ini perhatikan percikan air kencing ini sampai mana. Kalau cuma sampai ukuran dengan alat ganyo dan dega semprotnya sampingnya cuma segini, amanlah kalau kita kencing nggak buka celana. Tapi menyatakan ini ibu mentepoknya, terasa waktu kita pas nggak pakai pakaian terbang sampai ke paha kita semuanya, berarti menyatakan pakai dulu dengan aman. Nah, perhatikan, berarti kencing kita harus buka celana. Jadi sampai sini diperhatikan percikan air hilangkan najis, percikan air rahi, termasuk juga wate tak peluk belum dalam. Kadang-kadang, mohon maaf, ukuran beda-beda. Ada yang wate darah, kenang bak bibir resleting. Wate darah, apakah itu najis? Udah wate lebih tinggi, kalian yang bulu. Kalau air itu adalah air pertama waktu kita basuh kencing dan dia tidak kena dengan aliran kencing kita, amanlah dia. Tapi kalau air itu air yang memang mengalir dari lubang kemaluan lalu mengalir sampai ke bawah, ada benar kan ini itu yuk, pada katanya ini itu yuk dan kena resleting kita, ini bahaya. Kita sembahyang curah celos supaya kita asal, karena tadi ada satu tetes saja air dari kencing kita yang kena, ini bahaya. Jadi perhatikan saat mensucikan dari hadas besar, hadas kecil, dan juga sucikan pakaian. Jadi pemaknaan hekat ada hek emang menang. Kebanyakan orang sholat, tapi sholatnya sia-sia gara-gara itu. Makanya jaga kondisi ibadah kita, jangan sampai ibadah kita sia-sia. Sama seperti kita waktu saat terima kiriman, kita di sini punya nomor rekening, punya bubur rekening, kita terima kiriman dari keluarga kita. Ternyata nomor rekeningnya salah. Waktu kita buka saldo kita tetap nol. Nah gitu juga kita saling sholat setiap hari. Ternyata sholat kita niat bunuh anak negara. Kita jelaskan tadi percikannya atau yang kita jelaskan minggu lalu. Setelah kita keluar dari kamar mandi, wanita kami seluruh menggerak, akhirnya menggerak, padanya tiba-tiba lagi ada duit loh. Karena kondisi prostat kita nggak semuanya bagus, banyak yang kena kanker prostat, pula muragam, berkendala di situ. Jadi pada saat pergerakan pahanya kembali buat ada seluruh
bahwa itu di pergerakan ini membuat ada tetesan-tetesan air yang keluar lagi. Ataupun tadi waktu kita jerut, mohon maaf, kita dari bawah posisi jerutnya dari batas lubang anus, lubang lubung, kita gosok uratnya sampai ke atas dari bagian bawah, ditahan dari bagian atasnya. Tapi waktu kita seluruh utamakan dari samping, waktu kita samping kena dibilang karena urat kencing itu memang di bagian bawah. Tapi saat dipegang dari samping, korpus cavernosa ini, artinya urat daripada kemaluan laki-laki ini menyentuh lagi daripada urat di bawah ini sehingga keluar lagi. Satu tetes saja jadi masalah. Anak itu paham Ustaz? Enggak. Kalau untuk air kencing kan maafkan kalau untuk tetes. Diperhatikan kembali, sangat perhatikan untuk kita tadi proses menyucikan pakaian dan juga menyucikan diri kita dari najas. Apabila kita ibaratkan bak ule kita ini juga ada pakai lu jadi tinggal bulu jinan ya kita cuci nyok ule warna biru yang kan supaya garis leting maka jadi warna biru yang berudara jadi kita warna biru kepalanya ini kita siram. Saya siram kan dia yang perlu basahkan di ujungnya saja, di mulutnya saja. Kita siramkan ke kepalanya semua, di hasyafahnya. Kalau bahasa kita kami sebut hasyafah atau ulai khatan. Jadi ulai katanya, ulai khatan artinya yang bersalur, apa yang nantilah. Maka sebut ulai khatan karena ulai khatan. Nah kalau bahasa Arabnya ini hasyafah. Hasyafah ini ulai kemaluan. Inilah batas disebut zina. Kalau zina itu cuma kulir-kulir mentah seperti cerita itu kemarin, itu tidak disebut zina. Karena tidak masuk. Tapi kalau sudah pluk masuk lewat ulenya, ini sudah disebut zina. Nah, batas ini kita siram. Kenapa perlu kita siram? Karena di ujung bawah ini ada bekas jahitan yang sampak belum. Jadi kemungkinan ini terbawa dari rembesan kencing tadi ke situ. Maka kita siram semua. Sudah kita siram, cara siram dulu yang pertama. Pendapat yang kuat pada menghilangkan izalah najis di kepala kemaluan waktu saat itu kencing, pancaran kencing ini membuat kepalanya itu terbuka pun menau mengampik. Pertama dia tertutup, waktu keluar kencing terbuka karena pancuran daripada air ini membuka mulut daripada kemaluan kita. Nah, waktu disucikan, karena ini nampak waktu di keluar air, waktu disucikan ini dibuka lagi. Bahasanya lebih pesek, bahasa Acehnya. Mohon maaf kasar sedikit.